Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, PB 3. Anak-anak ibu, sebelum belajar, ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, dengan memakai masker ketika keluar rumah atau berbicara dengan orang lain, jaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tetap semangat meskipun kita belajar daring di rumah. Anak-anak ibu, jangan lupa berolahraga supaya badan kita sehat, bugar dan fit. Dan selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Materi kita pada hari ini adalah mengenai ilmu pengetahuan alam tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan dan cara pembuatan poster melestarikan hewan dan tumbuhan, serta bidang studi bahasa Indonesia menjawab pertanyaan dari teks yang dibaca atau yang didengar. Anak-anak ibu, simak video ibu sampai selesai. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Kelestarian hewan dan tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, safari taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Poster adalah sebuah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, ataupun gabungan dari keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Adapun ciri-ciri daripada poster adalah: pertama, terdiri atas komposisi huruf dan gambar. Kedua, dibuat dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Keempat, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Dan yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat, kontras, dan tentunya menarik perhatian. Nah, anak-anak ibu, ini tugas kalian mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalian jawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan selanjutnya anak-anak ibu silakan buatlah poster tentang selamatkan hewan dan tumbuhan. Buatlah semenarik mungkin. Kalian buat di buku tema kalian. Itu untuk tugas bidang studi. Bendera Sangsaka Merah Putih. Bendera merah putih atau yang sering disebut dengan sebutan Sangsaka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka. Bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Selanjutnya, Sangsaka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera negara kita berdesain sederhana dengan dua warna yang dibagi menjadi dua bagian secara horizontal. Warnanya diambil dari simbol-simbol kerajaan pada masa yang lampau. Warna merah putih dianggap sebagai simbol kebesaran. Pada waktu Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 Masehi.
Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih melawan Belanda. Bendera Sang Saka merah putih sebagai simbol nasionalisme pertama digunakan oleh para pelajar dan kaum-kaum nasionalis pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Belanda. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti merani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan untuk pertama kalinya secara resmi, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan oleh Latif Henderningrat dan Suhud S sebagai simbol negara. Bendera tersebut merupakan hasil jahitan Ibu Fatmawati dan selanjutnya bendera inilah yang disebut bendera pusaka. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Ini adalah tugas untuk bidang studi bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, ini ada 5 buah jawaban. Dan anak-anak ibu silakan buat pertanyaan berdasarkan jawaban ini. Tulis di buku tema kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ingat tugas kalian ada 2, yaitu bidang studi ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Tetap semangat meskipun kita belajar daring di rumah. Dan selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.